kita akan membaca bab yang diberi judul Mautul Mu'min bi'arakil jabin. Di antara tanda husnul khatimah, kematian seorang mukmin adalah adanya keringat di jidat, keringat yang ada di dahi. Dari Buraidah Ibnul Hasib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Mukmin itu mati dan ditandai dengan adanya keringat di jidat. Rawahu tsalatsah, diriwayatkan oleh imam yang tiga, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Imam yang tiga adalah ashabu sunan yang empat, dikurangi Abu Dawud, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat salah satu di antara ciri husnul khatimah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adanya keringat di dahi, arakul jabin. Dan ini hanya salah satu di antara sekian banyak tanda husnul khatimah. Untuk bisa disebut seseorang mengalami husnul khatimah, tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Namun setelah orang itu meninggal dunia, terkadang Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan yang ada pada dirinya. Ketika Allah tampakkan sebagian dari tanda kebaikan itu, apa yang nampak itulah hukum yang berlaku di dunia. Sehingga kita memberikan penilaian, si A orang baik, si A husnul khatimah, si B husnul khatimah, sesuai dengan tanda yang nampak. Kalau tidak ada tanda yang nampak seperti ini, maka seseorang tidak bisa memberikan jaminan kepastian. Sebab tidak ada yang tahu bagaimana kondisi akhir seorang hamba kecuali Allah. Misalnya ada orang yang mati, tapi tidak ada satupun tanda yang kita kenal berkaitan dengan husnul khatimah. Saat meninggal kita tidak tahu apakah dia mengucapkan la ilaha illallah atau tidak. Saat meninggal kita tidak tahu dia lagi ngapain. Kemudian kita nggak menjumpai adanya keringat di jidat, mungkin sudah kering atau bagaimana, karena mungkin jenazahnya baru dijumpai selisih beberapa waktu. Apakah orang ini husnul khatimah atau bagaimana? Wallahu a'lam. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga hukum di dunia berlaku sesuai dengan apa yang kita saksikan, baik yang kita lihat atau yang kita dengar. Selanjutnya tentang tanda-tanda husnul khatimah, di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan tanda husnul khatimah. Pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Karena itu bagi orang yang mentalkin mayit, dia mentalkin di posisi mayit itu masih bisa diajak berkomunikasi. Karena kalau si calon mayit ini nggak bisa diajak komunikasi, dia nggak mungkin bisa ditalkin. Ada sebagian orang misalnya sudah dalam posisi koma, tapi dokter belum menyatakan mati, ya entah mungkin dia pingsan atau apa, nggak bisa diajak komunikasi. Dalam posisi ini dia tidak bisa ditalkin. Kalau bisa diajak komunikasi dan kita ya misalnya punya dugaan kuat, nampaknya orang ini sebentar lagi mau wafat, maka dianjurkan untuk mentalkin si calon mayit ini. Dalam proses talqin, kalau dia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara. Kalau sudah berhasil seperti itu, saiki piye rasane? Kabare piye? Pusing ndak? Jawab, wah aku greges. Talqinnya batal, gagal tadi ya. Karena dia sudah tersela dengan kalimat yang lain, andaikan pasca itu dia meninggal dunia. Oleh karena itulah, bagi orang yang mentalkin, hendaknya ketika dia sudah berhasil mengajak si calon mayit ini mengucapkan la ilaha illallah, agar dia jangan diajak bicara, dan beritahu yang lain jangan diajak bicara, kecuali kalau dia bicara sendiri. Begitu dia bicara sendiri, talqinnya diulang. Tayyib.
Ada seorang ulama ahli hadis. Ketika beliau sedang sakit, murid-muridnya menjenguk beliau. Tapi tidak ada satupun yang berani mentalkin karena segan. Kenapa segan? Mentalkin gurunya. Mereka segan untuk mentalkin. Maka mereka semuanya berembuk, enaknya gimana kalau kita mau mentalkin sang guru? Bagaimana kalau kita ingatkan beliau tentang hadis Nabi SAW? Akhirnya dimulailah salah seorang muridnya mengucapkan kalimat haddatsana fulan bin fulan, disambung sama murid sebelahnya, qala haddatsana fulan bin fulan. Tiba-tiba nyaut. Beliau yang sedang sakit tadi tiba-tiba langsung respon, langsung meneruskan, qala haddatsana fulan bin fulan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus beliau wafat. Maka beliau mentalkin dirinya sendiri. Ulama ini bernama Abu Zur'ah Ar-Razi, gunung dalam masalah hadis. Salah satu di antara ulama kibar, gunung dalam masalah hadis. Baik. Selanjutnya, yang kedua adalah adanya keringat yang ada di dahi, yang ada di jidat. Sebagaimana dalam hadis yang tadi kita baca, mautul mu'min al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin mati dan ada keringat di jidat. Hadis ini disebutkan oleh Buraidah Ibn al-Hasib, dan ada cerita tentang bagaimana Buraidah menyampaikan hadis ini. Buraidah pernah datang ke Khurasan untuk menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika sampai di rumah saudaranya di Khurasan yang sedang sakit, ternyata saudaranya dalam keadaan sakaratul maut. Dan begitu dilihat oleh Buraidah, tampak keringat di kening saudaranya. Ada keringat di keningnya. Buraidah langsung mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau mengutip hadis Nabi SAW, al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin. Seorang mukmin, disebut mukmin berarti mukmin yang ideal, dia mati dan ada keringat di keningnya. Selanjutnya, tanda yang ketiga adalah mereka yang mati di hari Jumat atau malam Jumat. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Apabila seorang mukmin itu mati di hari Jumat atau malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari fitnah kubur. Yang dimaksud fitnah kubur itu apa? Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pertanyaan malaikat. Sehingga kalau orang itu bebas ujian, berarti dia adalah Bapak masuk ke kampus tertentu, mau daftar jadi dosen, diuji enggak? Diuji. Tapi ada orang yang udah kamu nggak usah ujian, langsung masuk. Berarti apa? Sudah memenuhi standar orang yang baik. Ada orang yang ketika di alam kubur dia tidak diuji, nggak pakai pertanyaan malaikat. Salah satunya adalah mereka yang mati ketika kapan? Malam Jumat atau di hari Jumat. Muncul pertanyaan nakal. Kalau orang bunuh diri di hari Jumat itu gimana, Pak? Bunuh diri di hari Jumat. Dia bunuh diri dari Jumat berarti mengakhiri hidupnya dengan maksiat. Maka yang dia lakukan su'ul khatimah, karena terakhir yang dia lakukan adalah membunuh dirinya, mengakhiri dirinya dengan maksiat. Dan mau dilakukan di hari Jumat, malam Jumat, dosa besar tetap dosa besar. Sehingga waktu yang mulia tidak bisa memuliakan manusia yang hina. Sebagaimana tempat yang mulia tidak bisa memuliakan manusia yang hina. Abu Jahal tinggal di Mekah, Abu Lahab tinggal di Mekah. Apakah mereka jadi manusia suci gara-gara tinggal di kota suci? Tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang jahat yang menjadi musuh Nabi SAW. Karena itu pada waktu Abu Darda mengajak Salman Al-Farisi untuk pindah ke daerah Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis ini adalah kota suci, apa yang dikatakan oleh Salman? Beliau menyampaikan kepada Abu Darda, innal ardal muqaddasata la tuqaddisu ahada. Tanah yang suci tidak bisa membuat suci penduduknya. Sehingga memang dia mati di waktu yang istimewa, tapi dia mati dengan cara
dosa besar, maka dia mati su'ul khatimah. Sama seperti sempat ada video yang viral ya, di mana ada orang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, setelah itu menembak dirinya sendiri. Sebelum dia bunuh diri, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Setelah itu dia tembak dirinya, mati. Terus gimana Pak itu? Kan dia mati dan kalimat terakhirnya adalah kalimat syahadatain. Dia mengucapkan kalimat syahadatain, setelah itu dia maksiat dosa besar, maka dia mati dan penghujungnya adalah bunuh dirinya. Bukan bunuh diri masih hidup terus syahadat ya, kalau dia bunuh diri misalnya menyayat dirinya, keluar darah banyak, setelah itu dia mau mati syahadat, mungkin kita bisa sebut dia mengakhiri dengan syahadat. Ini tidak, syahadat dulu baru bunuh diri. Berarti penghujung dari aktivitas dia adalah bunuh diri, maka dia mati dalam kondisi su'ul khatimah. Selanjutnya yang keempat, mati di medan jihad. Mati di medan jihad statusnya sebagai mati syahid selama jihadnya adalah jihad yang benar dan dia tidak melakukan pelanggaran ketika berjihad. Karena orang jihad dan dia mati di medan jihad tapi melakukan pelanggaran, status dia batal jihadnya dan tidak bisa mendapatkan mati syahid. Ada pembantu Nabi SAW namanya Kirkirah. Dia ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba dalam sebuah perjalanan ketika pulang, Kirkirah ini kena panah, sampai akhirnya dia mati. Dipanah oleh musuh, Kirkirah mati. Maka semua sahabat mengatakan hani'an lahu bil jannah, kabar gembira untuknya, dia akan masuk surga karena dia mati ketika dalam proses kegiatan jihad. Dan ini pembantunya Rasulullah SAW. Tapi Nabi SAW mengatakan innahu finnar bi'aba'atin qad ghallaha qabla al-qismah. Kira-kira itu ada di neraka karena dia telah melakukan gulul, mengambil harta rampasan perang berupa sehelai kain yang dia bawa sebelum dibagi. Dan gulul termasuk apa? Dosa besar, korupsi harta rampasan perang. Dibuktikan oleh para sahabat, ketemu ternyata dia mengambil sehelai kain, dia mengambil aba'ah, mengambil pakaian yang itu seharusnya adalah ghanimah yang harusnya dibagi, tapi dia ambil. Maka orang yang jihad dan mati di medan jihad tapi dia melakukan pelanggaran, maka jihadnya batal, kemudian matinya tidak berstatus sebagai mati syahid walaupun dia mati di medan jihad. Sehingga amal jihad itu butuh sabar, dan salah satu di antara bentuk sabarnya adalah dia tahan diri untuk tidak mengambil harta yang bukan haknya, dia nahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, tidak melakukan maksiat sepanjang jihad. Sehingga tidak hanya yang penting pokoknya tempur mati, tidak. Karena itu kalaupun orang itu tempur dia mati namun dia melakukan pelanggaran, maka matinya tidak mati syahid dan jihadnya pahalanya terhapus. Ada seorang sahabat yang dia dengan sangat berani meringsek ke pasukan musuh, dia nyabet kanan kiri sehingga banyak sekali pasukan musuh yang mati. Maka semuanya terheran dengan orang ini, sampai memberikan pujian betapa kuatnya tekad orang ini untuk mati dalam medan jihad. Tapi Nabi SAW mengatakan huwa finnar, manusia ini akan masuk neraka. Ada seorang sahabat yang penasaran, kok bisa orang seperti ini masuk neraka? Akhirnya diikutin terus, kemana dia pergi diikutin, sampai akhirnya orang ini kesabet tombak, kemudian dia terjatuh dan gak bisa bangun. Dia kesakitan, dalam posisi terluka tapi gak mati, dia kesakitan. Dalam kondisi ketika dia kesakitan dan lama gak mati, akhirnya dia naruh pedangnya, pegangannya ditaruh di tanah, kemudian dia merebahkan badannya, ya, merebahkan badannya di atas ujung pedangnya. Dia bunuh diri. Sahabat yang menyaksikan itu langsung balik kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahasanya Anda adalah utusan Allah. Karena beliau bisa mengabarkan sesuatu yang gaib, yang akan terjadi nanti, dan itu tidak mungkin bisa disampaikan kecuali seorang nabi yang mendapatkan wahyu. Dan itu benar terjadi. Maka orang yang bunuh diri ketika jihad, walaupun dia mati dalam medan jihad, tapi dia bunuh diri, statusnya apa?
dosa besar dan su'ul khotimah, walaupun dia mati di medan jihad. Maka dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran, amal soleh ketika dilakukan dengan penuh pelanggaran, maka amal soleh tadi statusnya dianulir, amal solehnya jadi dianulir. Sehingga orang yang puasa, tapi sepanjang dia puasa dia banyak maksiat, puasanya nggak ada nilainya, amal solehnya dianulir. Sehingga Nabi SAW pernah mengingatkan, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi fala hajata lillah min ayyada at'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta, tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat, maka Allah nggak butuh puasanya. Artinya dia tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya, yang kelima, di antara orang yang memiliki status husnul khatimah adalah manusia yang mengalami jihad akhirat, mengalami syahid akhirat. Kami ulangi, di antara tanda husnul khatimah adalah syahid akhirat. Apa yang dimaksud dengan syahid akhirat? Syahid akhirat artinya orang mengalami mati syahid, tapi bukan di medan jihad. Para sahabat pernah ditanya oleh Nabi SAW, atadruna mani syuhada, tahukah kalian siapakah orang yang mati syahid itu? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang mati di medan jihad. Kemudian beliau mengatakan, idzan asy-syahidu fi ummati laqalil. Kalau syahid itu hanya terbatas pada mereka yang mati di medan jihad, berarti jumlah orang syahid di kalangan umatku sedikit sekali. Lalu beliau mengatakan, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi ta'un fa huwa syahid, wa man mata fil batni fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh di jalan Allah dia syahid, yang terbunuh karena penyakit ta'un dia syahid, yang terbunuh karena penyakit, karena sakit perut dia syahid. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, al-mat'unu wal mabtun wal gharik wa sahibul hadam wa syahidu fi sabilillah. Asyuhada ada 5. Mati karena ta'un, mati karena sakit perut, mati karena tenggelam, mati karena tertimpa bangunan, mati karena meninggal fisabilillah. 5 ini semuanya syuhada. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a, dan wanita yang dibunuh oleh bayinya ketika proses persalinan, syahadatun, dia mati syahid. Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah, besok di hari kiamat bayinya itu akan menarik ibunya menuju surga dengan tali pusarnya. Sehingga ada orang misalnya melahirkan, bayinya hidup, ibunya mati, maka nanti bayi ini akan bisa memberikan syafaat kepada ibunya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid. Wanita yang mati karena jum'in dia mati syahid. Wanita mati karena jum'in syahidah, dia mati syahid. Jum'in yang dimaksud di sini ada 2 makna. Pertama, mati karena proses persalinan. Yang kedua, mati dalam kondisi masih perawan. Sehingga ada wanita yang mati dan dia belum nikah, disebut oleh Nabi SAW sebagai syahidah. Itu yang disebut dengan al-mautu bi jum'in. Karena itulah para ulama seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya mengatakan bahwa wanita boleh bertekad untuk tidak nikah selamanya, untuk menjomblo. Kalau laki-laki melakukan seperti ini, mengebiri diri biar bisa fokus ibadah, dilarang oleh Nabi SAW. Selanjutnya yang keenam, mati karena membela apa yang dia punya, baik hartanya, kehormatannya, agamanya maupun jiwanya, bela diri. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis dari Sa'id bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Siapa yang mati dalam rangka membela hartanya maka dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Siapa yang mati dalam rangka membela agamanya dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela darahnya dia syahid. Wa man qutila duna ahlihi fa huwa syahid. Dan siapa yang terbunuh karena membela keluarganya dia syahid. Sehingga mereka yang terbunuh karena membela apa yang dia miliki masuk kategori mati
syahid. Pernah suatu ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau merampas hartaku, apa yang harus aku lakukan?" Kata Nabi SAW, "Jangan kau kasih. Bagaimana kalau dia membunuhku? Kalau dia membunuhmu, maka kamu syahid, masuk surga. Anta fil jannah, kau masuk surga. Wa in qataltuhu, bagaimana kalau aku berhasil membunuhnya?" Kata Nabi SAW, "Huwa finnar, dia di neraka." Sehingga perampok, terus kita berusaha untuk melawan, sampai akhirnya perampoknya yang mati, maka yang mati ini masuk neraka. Hadis ini dengan tegas menunjukkan bahwasanya darahnya orang yang mati dalam kegiatan tindakan jahat tidak dibela oleh agama. Sehingga kasus kemarin ya, ada perampok di Janti, terus berhasil mengambil, lalu dikejar sama pemiliknya, sampai akhirnya perampok ini mati karena berat tembok. Itu kalau berdasarkan hadis tadi, maka darahnya perampok yang mati ini tidak ada nilainya. Artinya yang nabrak, yang nyenggol tidak dinilai bersalah. Walhamdulillah, negara Indonesia sudah bisa menerapkan hukum itu dengan tepat, walaupun melalui proses panjang ya. Andaikan tidak viral, mungkin tidak kayak gitu. Viral dulu baru seperti itu. Di sini menunjukkan pentingnya orang belajar hukum dan mensinkronkan antara keputusan dia dengan apa yang sudah pernah disebutkan dalam dalil. Karena kalau tidak, masuk kategori wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun. Siapa yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, maka dia bertindak zalim. Andaikan yang nyenggol itu dihukum karena dia nyenggol, maka hukuman ini hukuman yang zalim. Tayyib. Selanjutnya, yang ketujuh, mati karena ribat, berjaga di daerah perbatasan. Umumnya di perbatasan itu punya keterbatasan, namanya juga perbatasan ya. Sehingga mungkin simpanan makanan kurang, cadangan makanan kurang, perlengkapan kurang, sampai membuat orang itu mati. Kalau terjadi seperti itu gimana Pak? Orang ini mati syahid. Nabi SAW pernah bersabda, "Ribatu yaumin wa lailah khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga di daerah perbatasan sehari semalam itu lebih baik daripada puasa sebulan dan tahajud sebulan. Wa in mata murabitan, dan kalau dia mati ketika berjaga, jara alaihi amaluhu, maka amalnya terus mengalir, alladzi kana ya'maluhu, yang dulu dia lakukan sehari-hari, wa ujriya alaihi rizquhu, dan dia diberi rizki oleh Allah di alam barzah, wa amina minal fattan, dan dia aman dari fitnah. Yang dimaksud aman dari fitnah adalah aman dari fitnah kubur. Disinilah kita bisa lihat keutamaan orang yang berjaga dalam rangka menjaga keamanan kaum muslimin. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8, berkaitan dengan tanda husnul khatimah. Di antara tandanya adalah mati dalam keadaan beramal saleh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa yang berhasil mengucapkan la ilaha illallah dan dia akhiri hidupnya dengan kalimat itu, maka dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Siapa yang puasa sehari dalam rangka mengharapkan wajah Allah dan dia akhiri hidupnya dengan itu, maka dia akan masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah. Siapa yang bersedekah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, khutima lahu biha, dan dia akhiri hidupnya dengan itu, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, ada yang bertanya, "Pak, kalau mati di bulan Ramadan itu jaminan surga atau tidak?" Ya, kalau dia sedang puasa, berarti dia mati dalam keadaan sedang beramal soleh. Ya, semoga ini bagian dari tanda husnul khatimah. Tapi kalau dia tidak puasa, misalnya karena sakit dan seterusnya, kita tidak mendapatkan dalil kalau orang yang mati di bulan Ramadan kemudian dia mati dalam keadaan bebas dari azab kubur atau fitnah kubur atau yang lainnya. Adanya mati karena puasa,
Kala itu mati dalam posisi dia sedang beramal soleh. Wallahu a'lam. Namun begini jemaah, ada satu renungan sederhana. Baik, bukan syarat untuk disebut husnul khatimah adalah ketika kita mati dalam kondisi sujud. Bukan syarat ketika disebut husnul khatimah untuk disebut husnul khatimah ketika kita mati dalam keadaan rukuk, ketika kita mati dalam keadaan puasa, ketika kita mati dalam keadaan jihad. Bukan syarat. Karena Nabi SAW mati dalam kondisi berbaring di atas ranjang, atau beliau berada di pangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq wafat dalam kondisi beliau berada di atas ranjang. Khalid bin Walid juga beliau mati di atas ranjang. Sehingga orang-orang hebat yang kita kenal, mereka mati karena sakit. Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat bahwa hakikat dari husnul khatimah adalah ketika kita mati dalam kondisi memiliki akidah yang lurus, ketika kita mati dan kita tidak pernah berbuat syirik, kalaupun pernah berbuat syirik sudah ditaubati, ketika kita mati dalam keadaan tidak sedang bermaksiat, ketika kita mati kita tidak punya sangkutan beban kepada orang lain, ketika kita mati dalam keadaan kita tidak meninggalkan sholat, ketika kita mati dalam keadaan kita tidak meninggalkan kewajiban syariat. Dalam posisi itulah kita boleh berharap besar bahwasanya kematian ini adalah husnul khatimah. Dalam posisi kita mati tidak berbuat syirik, tidak memiliki akidah yang menyimpang, akidah kita lurus, kemudian sholatnya dikerjakan dengan baik, tidak ada yang bolong, puasanya juga demikian, kita tidak punya kedzaliman dan sangkutan kepada orang lain yang belum selesai. Itulah husnul khatimah, sebagaimana dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini butuh banyak berdoa jemaah, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Maka sesuatu yang tidak kita ketahui, mintalah kepada Zat yang maha tahu, Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya, kembali kepada makna kematian seorang mukmin. Yamutul mukmin bi arakil jabin. Kematian seorang mukmin ada dahi, ada jidat di keningnya, ada air, ada keringat di keningnya. Kematian seorang mukmin ada keringat di keningnya. Ada dua makna untuk hadis ini. Makna yang pertama adalah annal haditha kinayatun an kaddil mu'min wa masyaqqatihi fi talabil halal wa ada'is siyam was salah wa mura'ati ahkamid din hatta al-maut. Kematian seorang mukmin, kenapa ada keringat di dahinya, ada keringat di keningnya? Untuk menggambarkan betapa lelahnya seorang mukmin ini berjuang di jalan Allah. Dia lelah hanya membatasi diri mendapatkan yang halal, dia tinggalkan yang haram. Dia lelah menjalankan puasa, dia capek melaksanakan salat, dia capek dalam rangka untuk menjaga hukum-hukum Allah bisa diterapkan di muka bumi. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kelelahan mukmin ini saat mati, keningnya berkeringat. Makna yang kedua, annahu kinayatun an-shiddah wal masyaqqah allati yalqaha al-mu'min. Bahwa kematian seorang mukmin keningnya berkeringat untuk menjelaskan orang mukmin mengalami ujian yang paling berat menjelang wafatnya, sehingga dia mengalami ujian yang serius ketika menjelang wafatnya. Maka dalam posisi ini dia keningnya berkeringat. Hat allati yalqahal mu'min indal maut, yang itu dijumpai oleh seorang mukmin ketika mati dan ketika sakaratul maut. Kenapa orang mukmin ketika sakaratul maut kadang sakitnya parah? Jawabannya adalah itharan mura'ati ahkamiddin tathiran minallahu minad-dunub, dalam rangka untuk membersihkan dosanya. Sehingga si A mati setelah sakit sekian tahun, si B mati setelah sakit sekian tahun baru mati. Sakit itu ujungnya apa? Kematian. Mereka yang mati setelah sakit, menurut Anda su'ul khatimah atau husnul khatimah? Kalau dia sabar, husnul khatimah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah di pekan berikutnya
kita akan membahas tentang talqin orang yang mau meninggal. Demikian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Matinya gimana? Matanya melek, terbelalak ke atas, senyum sambil terbelalak. Baik. Untuk mati dalam keadaan matanya terbelalak, ini dialami oleh Abu Salamah. Abu Salamah itu siapa? Istrinya bernama Ummu Salamah. Setelah Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Salamah saat mati itu mendelik, melihat ke arah atas. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditutup kelopak matanya sambil beliau mengatakan, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Roh itu ketika dicabut diikuti oleh mata. Maka kalau kalian menjumpai seperti ini, tutupilah matanya. Sehingga ketika ada orang mati kok mendelik terbelalak gitu, wajar. Itu wajar. Bukan ciri su'ul khotimah. Oh, mati mendelik kayak gini, oh berarti mati elek. Enggak. Itu bukan ciri su'ul khotimah, itu wajar. Kemudian yang kedua, apa tadi? Tersenyum. Kalau mati tersenyum, ya mati tersenyum. Jika memang asli tersenyum seperti itu, bisa jadi karena dia merasa bahagia menjelang wafat, sebab diberi kabar gembira oleh para malaikat. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka malaikat akan turun kepadanya. Untuk apa malaikat turun kepadanya? Memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu. Dan di antara tafsir ayat ini sebagiannya mengatakan mukmin menjelang wafat didatangi oleh malaikat, lalu malaikat menyampaikan kabar gembira kepada beliau. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala